naira. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Kisah pertama Ummul Mukminin Khadijatu bintu Khuwailidah radhiyallahu anha ya. Sayyidah Khadijah putri dari Khuwailid radhiyallahu anha. Zakara siqatu minal muwarrikhin telah menyebutkan oleh orang-orang yang terpercaya minal muwarrikhin dari ahli sejarah inda hadisihim anis sayyidati Khadijata ketika bercerita mereka tentang Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Apa yang disebutkan oleh para ahli sejarah? Annaha Khadijatu. Bahwa sungguhnya Khadijah itu ini beliau ingin membawakan tentang nasab beliau ya. Annaha Khadijatu bintu Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza. Khadijah putrinya Khuwailid, Khuwailid putra dari Asad bin Abdul Uzza bin Qusay. Fahiya taltaqi ma'an nabi. Maka dianya Sayyidah Khadijah itu taltaqi bertemu ianya beliau dalam segi nasab ma'an nabi bersama Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi jaddihir rabi' pada kakeknya Nabi yang keempat yakni Qusay ibni Kilab. Ya, Qusay putra dari Kilab. Wa kana abuha dan adalah bapaknya Sayyidah Khadijah itu Khuwailidah. Bukan. Dan adalah bapaknya Khadijah. Siapa bapak beliau? Khuwailidu. Khuwailidu kita baca. Itu min agniya Makkah. Itu sebahagian dari orang-orang kaya yang ada di Mekah. Ya, para tajir ya. Para tajir Mekah. Nah, agniya. Ghaniyun. Termasuk bagian dari orang-orang kaya Mekah. Para juragan yang ada di Mekah. Wa min rijalihal marmuqin. Dan dari tokoh-tokohnya. Laki-laki tokohnya. Tokoh-tokohnya Makkah al-marmukin yang terpandang. Yang menjadi perhatian masyarakat. Wal ma'rufina bil muru'ati wasyaraf. Dan yang dikenal mereka dengan harga diri dan kemuliaannya. Tokoh lah. Tokoh yang dipertimbangkan. Yang segala musyawarah selalu diajak. Wa amma ummuha fahiyya. Adapun maknya Sayyidah Khadijah fahiyya, maka dia mak itu Fatimatu bintu Zaidata. yakni Fatimah, putrinya Zaidah, min Bani Amir ibni Lu'ayyin. Min Bani Amir, dari Bani Amir bin Lu'ay, fahiyya Quraisyiyatun aydan. Maka Sayyidah Khadijah juga berkebangsaan Quraisy. Ya, orang Quraisy. Nah, ini sedikit ya. Ini saya baca apa adanya yang tertulis di sini. Wa nasya'at Sayyidatu Khadijatu dan tumbuhlah oleh Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha fi tilkal usratil karimati dalam itu keluarga yang mulia allati jama'at bainal yasari wal ghaniyyi fil mali. Keluarga yang memiliki jamaat yang terkumpul, keluarga yang memiliki ya bainal yasar antara kemudahan wal ghaniyyi dan kekayaan fil mali dalam harta wa bainal manbatil hasani fin nasabi dan di antara tempat tumbuh yang bagus dalam segi nasab. Ini maknanya Sayyidah Aisyah berasal dari keluarga yang kaya, kemudian dari keturunan orang baik-baik ya, keturunan orang terpandang. Itu makna manbatil hasan, tempat tumbuh yang baik, yang bagus fin nasabi dalam segi nasab. Wa kanat wiladatuha fi sanati saminati wa sittina qabla al-hijratin nabawiyyati syarifati. Dan adalah kelahiran Sayyidah Khadijah itu pada tahun yang ke-68. Pada tahun yang ke-68 sebelum hijrah. Sebelum hijrah Nabi yang mulia. Nabi hijrah ketika umur Nabi 53 tahun. Nabi hijrah ketika umur Nabi 53 tahun. Nggak? Artinya 68 tahun sebelum Nabi hijrah Khadijah sudah lahir. Tinggal dipotong aja kah? 68 kurang 53. 68 kurang 53. Kisaran berapa? Ya.
sekitar 15 tahun ya. 15 tahun ah, Khadijah lebih tua dari Nabi. Wa indama balagat dan ketika telah sampailah ianya Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha sinnaz zawaj akan usia pernikahan. Tazawwajat bi Abi Halatan Nabbash bin Zararat Tamimi. Menikah oleh Sayyidah Khadijah, menikah beliau dengan Abi Halah. Ya, beliau menikah dengan Abi Halah. Artinya suami pertama Sayyidah Khadijah itu Abi Halah. Disebut Abi Halah karena beliau punya anak nanti Halah. Menikah ya dengan Abi Halah, yaitu An-Nabbash bin Zararah At-Tamimi. Nah, itu suami pertama kan, kita dapat informasi kan. Fa'anjabat minhu waladan, maka melahirkan oleh Sayyidah Khadijah minhu darinya Abi Halah, waladan seorang anak laki-laki, ismuhu Halah. Nah, ternyata Halah ini anak laki-laki, bukan anak perempuan ya. Jadi Sayyidah Khadijah punya anak pertama dari Abi Halah, namanya Halah. Halah ini anak laki-laki. Nah, summa mata zaujuha hadza. Kemudian meninggallah oleh suaminya Khadijah yang ini ba'da fatratin sesudah satu masa. Sesudah satu masa ia bedu'annaha laisat tawilatan. Yang tampaklah bahwa sungguhnya fatrah, bahwa sungguhnya masa itu laisat tawilah, tidak panjang ya. Jadi tidak lama kemudian sesudah Sayyidah Khadijah punya anak Halah, suaminya meninggal, suami pertama ya. Nah, ini kita lihat dari sejarah ini, kemudian nanti Sayyidah Khadijah nikah lagi. Ini menunjukkan Sayyidah Khadijah memang orang terpandang, wanita cantik segala macam kan. Sehingga dilirik oleh banyak laki-laki ya. Begitu beliau menjanda, langsung ada yang meminangnya. Kita lihat nih. Fatazawwajat birajulin akhara ismuhu Atiq bin Abidil Makhzumi. Maka menikah oleh Sayyidah Khadijah dengan laki-laki yang lain. Ismuhu yang namanya itu Atiq. Atiq bin Abid. Atiq ibnu Abid al-Makhzumiyu. Orang Makhzum. Bani Makhzum. Nikah kedua. Wa anjabat minhu bintan hiya Hindun. Dan melahirkan oleh Sayyidah Khadijah. Darinya laki-laki. Darinya suami keduanya. Bintan seorang putri. Hiya. Yang dianya putri itu Hindun namanya. Jadi beliau sudah punya dua anak. Anak pertama Halah. Anak kedua putri bernama Hindun. Summat tuwfiya anha aidan hadar rajul. Kemudian diwafatkan darinya Sayyidah Khadijah juga akan ini laki-laki. Mana suami kedua beliau juga meninggal. Insyaallah meninggal lagi. Bagaimana teman-teman? Apakah suaranya terang? Kasih komentar yang hadir. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Dibagi-bagi biar rame ya. Dibagi kajiannya dibagi, di tab-tab kan. Makin ramai kan makin enak ngajinya. Kamera saya tutup aja ya. Nah, biar nggak terjadi pelanggaran. Wa kanatis sayyidatu Khadijatu tusafu munzu bulughiha bit-tahirah. Alhamdulillah. TR97 ya. Terima kasih sudah memberikan komentar. Wa kanatis sayyidatu Khadijatu dan adalah Sayyidah Khadijah itu tusafu. Disifati akan beliau mundu bulughiha semenjak baliknya beliau disifati bit-tahirah dengan seorang wanita suci. Beliau wanita suci sangat menjaga dirinya. Kenapa disebut dengan wanita suci? Atau terkenal dengan wanita suci. Lisyiddati afafiha. Lisyiddati afafiha karena sangat-sangat menjaga dirinya Sayyidah Khadijah. Perempuan yang nggak sembarangan. Nggak mudah digoda orang. Nggak terpengaruh. Sibuk berbisnis ya. Lisyiddati afafiha karena sangat menjaga dirinya. Wa bisayyidati nisa'i Quraisy dan disifati akan beliau dengan Sayyidah Nisa Quraisy. Tokoh ya. Sayyidah pemimpin wanita-wanita Quraisy, tokoh.
tokoh wanita Quraisy yang terpandang. Karena memang beliau terkenal dengan sosok yang sangat menjaga dirinya, kemudian sebagai tokoh, liza khatabaha ba'da wafati zawjiha al-awwali wasani adadun minar rijali. Karena ini khatabaha, meminang akan beliau, meminang akan Sayyidah Khadijah, sesudah wafat suaminya yang pertama, wasani, dan sesudah meninggal suaminya yang kedua, adadun. Nah, fa'il khatobah. Meminang akan beliau oleh adadun, oleh sekumpulan atau sejumlah minar rijali dari tokoh-tokoh. Banyak yang meminang beliau. Mereka merasa mulia, bangga kalau bisa menikahi Sayyidah Khadijah. Illa annaha lam targhab fi dzalika. Kecuali mau sungguhnya Sayyidah Khadijah itu lam targhab, beliau tidak suka ia. Lam targhab, tidak kepengen ia, tidak suka ia fi dzalik, dalam demikian. Beliau tidak mau. Wa asarat at-tafarruqa li tarbiyati waladaiha wa ri'ayatahu. Wa asarat, beliau lebih mengutamakan, asarat, mengutamakan, beliau mengutamakan akan at-tafarruqa, akan meluangkan waktunya. Tafarruq, meluangkan waktunya, litarbiyati waladaiha, untuk mendidik dua anaknya, wa ri'ayatihima, dan untuk menjaga riayati, kita baca, kita ada tarbiyah, dan untuk menjaga putra-putri atau anak keduanya. Nah, itu beliau memilih untuk tidak menikah lagi sementara waktu. Wa kanat radhiyallahu anha, dan adalah ianya Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha itu zata malin. Itu yang memiliki harta, orang kaya. Orang kaya kan? Fas fas fastaghallat hadzal mala fit tijarati, fastaghallat, maka beliau mengembangkan. Istaghala itu artikan beliau menggunakan, mengembangkan ianya beliau hadzal mala, akan ini harta, fit tijarati, dalam perdagangan. Nah, insyaallah kan milioner kan. Jadi milioner emang aja harus jadi pedagang. Nah, kalau jadi karyawan ya pas ya kan. Wa kanat saqibatal basirati, dan ada ianya Sayyidah Khadijah itu saqibatal basirah, itu sangat, saqibah tembus ya, tajam pandangannya. Saqibatal basirah maknanya sangat tajam, pandangan mata hatinya. Cerdas ya. Khabiratan bi aghwarir rijal, itu yang paham benar. Khabirah, ada ianya Sayyidah Khadijah itu khabirah, paham benar, bi aghwarir rijal, dengan keadaan-keadaan para laki-laki atau sifat-sifatnya laki-laki. Nah, kenapa beliau tahu karakter ya, karakter laki-laki? Karena beliau banyak menggunakan laki-laki untuk mendagangkan perdagangan beliau kan. Seorang pedagang yang ketemu banyak orang lah, paham karakter orang. Ta'rifu tiba'ahum, tahu ianya Sayyidah Khadijah tiba'ahum, akan tabiat-tabiat para laki-laki. Wa tumayyizu bainas shadiqi wa ghairi shadiqi, dan bisa membedakan oleh beliau antara laki-laki yang jujur dan yang tidak jujur. Nah, kan penting kan bisa membaca karakter. Fakanat tastajiru man tahtaruhu minhum litijarati fi maliha. Ada ianya Sayyidah Khadijah itu tastajiru, menyewa ia, mengupahkan ia, menyewa ia, mengupah ia, man tahtaru, akan siapa yang beliau pilih akan nyaman, minhum, dari mereka para laki-laki, litijarati, untuk berdagang, fi maliha, pada harta beliau. Nah, beliau mengupah laki-laki untuk membawa dagangannya, bi ajrin muayyanin ya, dengan upah yang tertentu, tu'tihi lahum, yang beliau berikan akannya upah untuk mereka. Nah, artinya diupain kan, membawa barang dagangan. Ini nama kitab di pojok atas kanan nih. Nisaun tahaddasa anhunnal Quran. Karangan Syekh Tantawi. Nah, Ustadz Iwandi Iwan ya. Nama kitabnya Nisaun tahaddasa anhunnal Quran. Nah, ini sampul kitabnya.
Kenapa nggak bisa dikecilin lagi? Nah, kita lanjutkan. Oke, kita lanjutkan ya. Wa fi majlisin minal majalisil lati. Dan dalam satu majelis dari majelis-majelis yang dominatir rasula, yang mengandung ianya majelis akan rasul. Jadi ini saya susah memaknai ya. Mengandung maknanya di sana ada rasul. Nanti maknain sendiri dalam bahasa Indonesia yang benar. Wa fi majlisin, dalam satu majelis dari majelis-majelis yang dominan. Yang ada dalam majelis itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wa ammahu dan pamannya Nabi, yakni Abu Talib. Nah, dalam satu majelis, yang dalam majelis itu ada Nabi berkumpul. Nah, doman berarti mengumpulkan aja biar gampang ya. Dalam satu majelis dari majelis-majelis yang mengumpulkan ianya majelis atau mempertemukan ianya majelis akan Rasul dan akan pamannya Rasulnya ini Abu Talib. Qala Abu Talibin lin Nabi alaihi salatu wasalam. Berkatalah oleh Abu Talib bagi Nabi alaihi salatu wasalam. Ketika itu Abu Talib berkata kepada Nabi, "Ya bena akhi, wahai anak saudaraku." Ya. Abu Talib memanggil Nabi, "Ya bena akhi, wahai anak saudaraku." Karena memang bapak Nabi saudara Abu Talib kan, adik Abu Talib. "Ya bena akhi, wahai anak saudaraku, ana rajulun lama lali." Saya ini seorang laki-laki yang tidak ada harta bagi saya. Laki-laki yang kekurangan. Faqad ishtadda zamanu alaina, dan sungguh beratlah oleh zaman atas kita. Dan sungguh beratlah oleh zaman di atas kita. Ini kita dalam keadaan sulit ekonomi, ya kan? Wa alahat alaina sinuna munkaratan. Alahat kita artikan merengek juga boleh ya. Merengek-rengek kepada kita oleh tahun-tahun dalam keadaan diingkari. Maknanya kita melewati tahun-tahun yang berat. Tahun-tahun yang berat. Nggak ada penghasilan. Itu mana alahat. Alahat alaina sinuna munkaratan. Ya kan? Kayak gimana ya? Saya arti lugawi aja ya. Merengek-rengek kepada kita oleh tahun-tahun dalam keadaan diingkari. Terasa berat tahun-tahun yang kita lewati. Walaisa lana malun wala tijaratun. Tidak ada bagi kita itu harta, tidak ada pula perdagangan. Wa hadhihi airu qaumika. Ini air dagangan kan? Ini air kaummu. Ai tijaratu qaumika. Ini adalah perdagangan kaummu kat hadara khurujuha ila Syam. Yang sungguh telah tibalah oleh keluarnya ke Syam. Jadi air itu kabilah dagang, kabilah yang membawa dagangan ya. Jadi Abu Talib menyatakan, ini ini dagangan kaummu yang telah tibalah oleh waktu keluarnya ke Syam, mau berangkat ke Syam. Nah, artinya yang berdagang ketika itu bukan hanya Sayyidah Khadijah kan. Cuma Sayyidah Khadijah juga pedagang. Kemudian Abu Talib menyatakan ini kabilah mau berangkat ke Syam, kabilah dagang. Wa Khadijah tu tab'asu rijalan min qaumika yattajiruna fi maliha wa yusibuna manafi'ah. Dan Khadijah itu mengirim ia akan beberapa laki-laki dari kaummu
yang berdagang mereka pada hartanya Khadijah, fayusibun, dan mereka mendapatkan akan manfaat. Nah, ini Abu Talib menawarkan kan. Nah, Khadijah biasa dia mencari beberapa laki-laki untuk mendagangkan hartanya. Kemudian laki-laki itu mendapat manfaat, maknanya mendapatkan upah. Kalau ji'taha lafaddalatka ala ghairika. Lau ji'taha, andaikan engkau datang wahai Rasul, kan? Ini ketika ini memang beliau belum jadi Rasul. Lau ji'taha, andaikan engkau datang kepadanya Khadijah. Andaikan engkau datang ya Rasul kepadanya Khadijah, menemu Khadijah, lafaddalatka, sungguh lebih memilih ianya Khadijah akan engkau, ala ghairika, di atas lainmu. Nah, andaikan engkau datang kepada Khadijah, semacam meminta untuk ikutan mendagangkan dagangannya kan, pasti dia akan memilihmu. Alasannya Abi Talib memberikan alasan lima ya belughuha angki, karena sesuatu yang sampai ya kepada Khadijah tentang angka tentangmu. Karena Khadijah sudah tahu berita tentang dirimu, hai Muhammad, atau Rasulullah kita menyebutkan. Tapi ketika itu tentunya masih Muhammad, belum jadi Rasul. Karena sesuatu yang sampai ya kepada Khadijah angka tentangmu min amanatika, dari amanahnya engkau, wa taharatika, suci bersih ya. Nah, terkenal Nabi sebagai seorang yang amanah, bersih, nggak ada kebohongan, nggak ada penipuan. Kitab Nisaun Tahaddasa Anhunnal Quran, wanita-wanita dalam Quran. Ini di bagian akhirnya tentang Ummahatul Mukminin, istri-istri Nabi kan. Nah, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi menyatakan, Nabi nggak langsung datang, nggak. Nabi nggak datang kan menemui Khadijah kalau menurut versi ini. Tapi Nabi mengatakan la'allaha tursilu ilayya fi dzalik. Barangkali saja Khadijah itu mengirim utusan ya kepadaku pada demikian. Pada demikian urusan dagang ya. Andaikan Khadijah mengirimkan utusan, aku mau untuk membawakan dagangannya. Nah, itu. Wa balagha hadzal hiwar wa balagha hadzal ini mungkin ada yang ketinggalan ya. Wa balaghaha barangkali ya, harus ada ha. Wa balaghaha hadzal hiwarul ladzi dara baina Abi Thalib wa baina ibni akhihi Muhammadin. Wa balaghaha, dan sampai kepada Khadijah, kan mestinya begitu kan? Sampai kepada Khadijah hadzal hiwaru, oleh ini diskusi. Alladzi dara, diskusi yang terjadi ya antara Abi Thalib dan antara anak saudaranya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi berita pembicaraan Nabi dengan Abi Thalib terdengar oleh Khadijah. Nah, nggak tahu kita siapa yang membawa kabar kan, nggak diceritakan kan. Penting Khadijah tahu ada ceritanya. Bahwa Nabi andaikan dianjurkan oleh Khadijah untuk membawa dagangan, beliau mau Fabadarat bil irsal ilaihi, maka bersegera ianya Khadijah bil irsal, untuk mengirim utusan kepada Nabi. Lama arafan anhu minas sidqi wal amanah, atau lima ya. Karena yang tahu ianya Khadijah akan nyama darinya Nabi. Ya, minas sidqi, dari kejujuran dan amanah. Ini kita rada aneh juga ya. Lima arafathu anhu minas sidqi wal amanah. Tapi nggak apa-apa. Ait kan boleh dibuang kan. Ya, maka bersegera ianya Sayyidah Khadijah bil irsali ilaih, untuk mengirim utusan kepada Nabi. Lima, karena sesuatu yang telah mengenal ianya Sayyidah Khadijah akannya sesuatu darinya Nabi. Apa sesuatu itu? Minas sidqi wal amanah, jujur dan amanah. Karena Sayyidah Khadijah memang sudah tahu atau Nabi sudah terkenal sebagai orang yang jujur dan amanah, beliau segera mengirimkan utusan. Wa aradat alaihi ay yakhruja litijarati fi malin laha ila Syam. Wa aradat, menawarkan ianya Sayyidah Khadijah kepadanya Nabi, ayakhruja, bahwa keluar ianya Nabi litijarah, untuk berdagang, fi malin laha, pada harta baginya Khadijah, ke Syam. Ya, ya. Nah, ini tawaran bisnis pertama terhadap Nabi. Wa an tu'tiyahu minal ajri aksara mimma tu'ti li ghairi. Nah, dan bahwa
memberikan dianya dan bahwa akan memberikan oleh Khadijah kepadanya Nabi dari upah aksara lebih banyak mimma tu'ti dari apa yang diberikan oleh Khadijah li ghairihi bagi selainnya Nabi. Ini upah double nih karena kejujuran tadi amanah kan. Ya, jadi ini pengalaman juga kan untuk apa namanya? Untuk perusahaan-perusahaan lebih baik kita menggaji mahal terhadap seorang karyawan karyawati yang jujur daripada daripada gaji standar karyawan tapi pembohong kan nanti ruginya lebih banyak terjadi KKN dan segala macam. Aksara maf'ul. Maf'ul tu'ti. A'ta akan maf'ulnya dua. A'ta yu'ti itu maf'ulnya dua. Maf'ul pertama hi. Maf'ul kedua aksara. Dan akan memberikan oleh Sayyidah Khadijah akannya Nabi dari upah aksara akan lebih mimma dari ma yang akan memberikan ianya Khadijah akannya ma maf'ul kedua ini mah tuh kan li ghairihi bagi selainnya Nabi. Faqabila Nabi sallallahu alaihi wasallam hadal ard. Maka menerima oleh Nabi alaihi salam hadal arda akan ini tawaran. Nabi menerima ini tawaran. Pak Jeki Ceng hadir. Insyaallah Jeki Ceng. Jauh benar. Nah, itu. Nah, ini apa namanya? Saya hapus saja ya. Biar apa namanya? Biar kitab lebih lebar. Mana cara hapusnya? Oke. Summa kharaja. Kemudian keluar oleh Nabi alaihi salatu wasallam ila biladi Syam ke negeri Syam. Nabi keluar ke negeri Syam. Wa ma'ahu ghulamun li sayyidati Khadijah. Dan bersama Nabi itu ada seorang budak, budak laki-laki nih ya. Bersama Nabi itu ada seorang budak laki-laki li sayyidati Khadijah milik Sayyidah Khadijah. Ismuhu Maisarah. Namanya itu Maisarah. Zaman dulu Maisarah itu nama laki-laki ya. Sekarang Maisarah banyak juga nama perempuan. Ini Maisarah budak yang menemani Nabi itu laki-laki, bukan perempuan. Warabiha sallallahu alaihi wasallam dan untunglah oleh Nabi fitil katijarati dalam perdagangan itu ribahan azima akan keuntungan yang besar khilala ardiha fi biladi Syam di celah-celah menawarkannya dagangan ya ardiha atau membawakan atau menawarkan dagangan fi biladi Syam di negeri Syam. Artinya ini dagang Nabi pertama sukses besar nih kan. Untung besar. Pedagang yang jujur kalau sudah terkenal kan gampang banget menjual barangnya. Tapi kalau kita belum dipercaya orang susah. Ini kayak dagang di TikTok kan. Kadang antara gambar dan barang yang nyampe nggak sama kan. Jadi orang nggak percaya. Tapi kalau orang percaya kita menjelaskan deskripsi dengan terang orang pasti percaya. Khilala daraf. Daraf pada celah-celah. Pada waktu. Ya kan? Khilala pada celah-celah. Daraf. Daraf daman. Pada waktu menawarkannya dagangan fi biladi Syam di negeri Syam. Summa ada ila Makkah, kemudian kembali ianya Nabi ke Makkah. Wa ma'ahu Maisaratu dan bersamanya Nabi itu Maisarah. Alladzi sara'a Maisarah yang segera ia ila sayyidatihi kepada tuannya Maisarah, yakni Khadijah, itu Khadijah radhiyallahu anha. Ya, segera ketika pulang, Maisarah ini segera menemui tuannya, Sayyidnya kan. Faqassa 'alaiha, maka menceritakan oleh Maisarah 'alaiha kepadanya Khadijah
Apa ceritanya? Anna tijarataha fi hadhil marrati. Bahwa sungguh dagangannya Khadijah fi hadhil marrah pada kali ini itu kat rabihat. Sungguh beruntung ianya dagangan. Ribahan akan keuntungan. Lam tarbahu min qablu. Ya yang belum pernah untung ianya dagangan. Yang belum pernah beruntung ianya dagangan. Akannya untung min qablu sebelumnya ini. Artinya dagangan ini untung besar yang belum pernah terjadi sebelumnya. Nah itu kan. Jadi Sayyidah apa namanya? Maisarah menceritakan. Bukan hanya itu ya. Maisarah ceritakan ada tambahan lagi. Kama qasu 'alaiha ma syahadahu sebagaimana menceritakan juga oleh Maisarah kepadanya Khadijah ma syahadahu akan apa yang ia saksikan akannya minan nabi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam min khuluqin karimin dari akhlak yang mulia. Juga diceritakan tentang akhlak Nabi, bagaimana cara Nabi menghadapi pelanggan kan. Min khuluqin karim dari akhlak yang mulia, wa min sidqin dari kejujuran, wa amanatin keamanan, kepercayaan. Wa min gharaibi dan dari keanehan-keanehan, wa min gharaiba keanehan-keanehan, wa ajaiba keajaiban-keajaiban, wa karamatin lam ya'rifha li ahadin minal bashar dan karamah-karamah yang tidak mengenal ianya Maisarah akannya karamah li ahadin bagi seorang pun minal bashar dari manusia. Artinya banyak peristiwa-peristiwa ajaib terjadi dalam perjalanan Maisarah bersama Nabi ke Syam. Semua itu diceritakannya kepada Sayyidah Khadijah. Wastaqbalati Sayyidatu Khadijatu Muhammadan dan menyambut. Istaqbalat menerima menyambut. Menyambut oleh Sayyidah Khadijah Muhammadan akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisururi dengan kegembiraan wa syukri dengan ucapan terima kasih ala ribhil wafiri di atas keuntungan yang sempurna, di atas keuntungan yang banyak. Alladzi ada ilaiha keuntungan yang kembali ianya keuntungan kepadanya Khadijah min tijaratiha dari dagangnya Khadijah. Ini panjang ceritanya ya. Ini Syekh Tantawi apa namanya ya? Syekh Tantawi menceritakan seperti itu. Walakinna hadha syukra was surura alladhi qabalat bihi sayyidatu Khadijah radhiyallahu anha Rasulullah lam yakuna kafiyaini bin nisbati laha. Tetapi ini ucapan terima kasih. Lakinna hadha syukra. Tetapi ini ucapan terima kasih wasurura ini kegembiraan. Kegembiraan yang qabalat. Yang menerima dengannya oleh Sayyidah Khadijah. Atau yang membalas ya. Membalas ya. Qabalat membalas. Yang membalas dengannya kegembiraan oleh Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha Rasulullah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yakuna kafiyaini. Nah, itu tidak adalah keduanya kembali kepada ucapan syukur dan kegembiraan. Lam yakuna tidak adalah keduanya itu kafiyaini yang memada keduanya bin nisbatilaha dengan nisbah untuknya. Artinya artinya begini maksudnya. Maksudnya ini belum merasa cukup kan. Kalau balasan cuma ucapan syukur, terima kasih dan gembira itu belum cukup. Balasan yang diberikan kepada Nabi. Ya, dibaca lakin boleh, lakinna juga boleh. Kalau kita baca lakinna, hadza syukra. Kalau kita baca lakin, hadza syukru kan kita jadikan mubtada. Ya. Faqad mala qalbuha ilan nabi, maka sungguh cenderung, mala yamilu cenderung, jatuh cinta lah bahasa kita. Faqad mala qalbuha, maka sungguh cenderunglah hatinya Sayyidah Khadijah ilan nabi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa tamannat lau annahu dan berharap ianya Khadijah, tamannat menginginkan. Berharap ianya Khadijah lau annahu andaikan ya. Bahwa sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ada ianya Nabi itu zaujan laha sebagai suami baginya Sayyidah Khadijah. Nah, itu udah mulai ya cerita. Nggak tahu ini sumber dari mana kan. Nah, ini dalam kitab sejarah dari di atas kan.
Kata Syekh Tantawi, begitulah disebutkan oleh para muwarikhin, para ahli sejarah. Nah, Sayyidah Khadijah menginginkan Nabi jadi suaminya. Kenapa? Li'annaha lam tara fi hayatiha kulliha misalan au syabihan lahu fi sidqihi wa fi amanatihi. Karena Sayyidah Khadijah itu belum pernah melihat ia fi hayatiha dalam hidupnya Khadijah kulliha seluruhnya kehidupan misalan akan contoh, akan misal, akan yang sama persis. Au syabihan atau yang menyerupai, yang mirip-mirip. Lahu baginya Nabi, fi sidqihi dalam kejujurannya, wa fi amanatihi dan dalam amanahnya, wa fi hayaihi dalam sifat malunya, wa istiqamatihi dalam lurusnya. Nah ini kah? Artinya Nabi tampil beda sendiri. Sayyidah Khadijah belum pernah melihat laki-laki yang seperti Nabi. Lengkap benar nih Nabi. Bahkan yang mirip-mirip pun tidak. Misal sama persis. Nah, itu kan. Jadi misalan sama persis, syabihan menyerupai. Baginya Nabi fi sidqi dalam kejujurannya, dalam keamanahannya, dalam sifat malunya, wastiqamatih dalam lurusnya, wa fi rajulatih dalam kelelakiannya, kan? Gagah. Wabahai hayatihi dalam hebat. Hayah ini bentuk atau perilakunya Nabi. Wa fi syarafi nasabihi dan dalam mulia nasabnya. Wa kamali muru'atih dalam sempurna harga dirinya. Artinya Nabi sosok yang lengkap. Zahir batin lengkap. Wa fi ahadil ayami dan pada satu hari ya bahasa kita wa fi ahadil ayam dan pada suatu hari di antara hari-hari wahia tufakkiru fit tariqati allati biha yatimmu zawaju bir rasul. Dianya Sayyidah Khadijah itu berpikir ia pada cara yang biha yang dengannya cara sempurnalah oleh perkawinannya dengan Rasul alaihi salatu wasalam. Nah, jadi beliau berpikir juga ternyata kah ini cerita, ini cerita mau pas nih kah momen mau maulid kah. Nah, ini bawakan cerita ini. Nah, pada suatu hari, ya, ini wahya kita hal. Pada suatu hari, dalam keadaan Sayyidah Khadijah sedang berpikir ia pada cara yang dengannya cara sempurna atau terjadilah oleh perkawinan dengan Rasul alaihi wasallam. Nah, pada suatu hari itu ja'at li ziyaratiha sadiqatuha. Datang bagi menziarah, bagi menjenguknya Khadijah, sadiqatuha oleh temannya Khadijah. Siapa teman Khadijah? As-Sayyidatu Nafisatu bintu Maniyah. Nah, kita baca. Bintu Maniyah atau bintu Munyah, Munyata. Nah, datanglah menjenguknya atau mengunjunginya Khadijah oleh teman Khadijah namanya Sayyidah Nafisah. Nafisah bintu Munyah. Nah. Wa khilala hadisi Sayyidati Khadijah ma'aha. Wa khilala dan di celah-celah pembicaraan Sayyidah Khadijah bersamanya Sayyidah Nafisah ketika beliau sedang ngobrol, kasyafatha biraghbatiha fil zawaji. Kasyafatha membuka ianya Sayyidah Khadijah ha kepadanya Sayyidah Nafisah. Kasyafat kayak membuka rahasia gitu kan. Kasyafatha membuka ianya Sayyidah Khadijah ha kepadanya Sayyidah Nafisah biraghbatiha dengan keinginannya Sayyidah Khadijah fi zawaji dalam menikah min Muhammad ibn Abdullah dari Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya Sayyidah Khadijah bercerita kan, beliau pengen andaikan Nabi Muhammad ketika itu beliau kan nggak tahu itu Nabi ya. Andaikan Muhammad itu bisa jadi suami saya kan. Nah, itu kan. Kemudian kita lihat apa respon dari Sayyidah Nafisah. Nah, inilah teman baik kan, memberi harapan. Apa kata Sayyidah Nafisah? Wa yassarat laha Nafisatul amra dan memudahkan baginya Khadijah oleh Nafisah akan urusan itu, urusan perkawinan. Kalau bahasa kita mah gampang itu urusan saya. Nah, kata
Sayyidah Nafisah, oh kalau engkau pengen menikah dengan Muhammad, ya, itu mudah urusannya. Itu serahkan kepada saya. Ini jomblang bahasa kita, apa namanya? Mak jomblang. Tugas saya itu. Kemudian apa yang dilakukan oleh Sayyidah Nafisah ketika itu? Wattajahat ilan Nabi. Dan mengarah, menghadap ianya Nafisah, ianya Sayyidah Nafisah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Langsung Sayyidah Nafisah menghadap Nabi ya. Litaqula lahu, agar mengatakan ianya Sayyidah Nafisah baginya Nabi. Ya Muhammadu, wahai Muhammad, malladhi yamna'uka minaz zawaj? Ini pertanyaan yang berat ya. Laki-laki sekarang kalau ditanya, kenapa kamu tidak menikah? Nah, jawabannya ya sama, mungkin ekonomi ya. Malladhi yamna'uka? Apa itu alladhi? Apa itu sesuatu yang menghalangi ia akan engkau minaz zawaji, dari menikah? Ya, kenapa engkau belum menikah ya, Muhammad? Faqala lahan Nabi, maka berkata baginya Nafisah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama kayak jawaban para laki-laki sekarang. Laisa indi minal mali ma atazawwaju bihi. Tidak ada di sisiku itu harta. Atau tidak ada di sisiku dari harta itu ma isim laisa. Nah, laisa ma atazawwaju bihi minal mali indi asalnya. Tidak adalah sesuatu yang aku menikah dengannya sesuatu, apa sesuatu itu dari harta di sisiku. Tidak ada di sisiku dari harta, tidak ada di sisiku dari harta itu sesuatu yang aku bisa menikah dengannya harta. Nggak ada nih, nggak ada apa-apa, nggak ada bekal, nggak ada mahal. Faqalat lahu, maka berkata ianya Sayyidah Nafisah bagi Nabi alaihissalam. Nah, ada tawaran nih kan? Masya Allah ceritanya. Nggak tahu ini kita ceritanya. Ya sumbernya ini memang bukan hadis kan, cerita sejarah. Sejarah turun temurun. Fa in du'aita ilal mali wal jamali wa syarafi wal kafaati ala tujibu. Nah ini kata Sayyidah Nabi. Fa in du'aita, jika engkau diajak kepada harta, kepada kecantikan, kemuliaan, kepada kesetaraan, ala tujibu, apakah engkau tidak akan menerima? Nah, ini tawaran kan? Ini bahasa kita, andaikan ada yang mengajakmu untuk mendapatkan harta, iya, cantik juga iya, kemuliaan juga iya, setara juga iya. Mau nggak engkau ya Rasul? Faqala laha, maka berkata oleh Nabi baginya Nafisah. Berkata oleh Nabi alaihissalam laha baginya Nafisah. Waman hadhihi, siapa itu ini perempuan lengkap banget. Siapa perempuan itu? Siapa ini? Punya harta, punya jamal, punya syaraf, punya kafaah. Faqalat lahu, maka berkata oleh Sayyidah Nafisah baginya Nabi, innaha Khadijatu bintu Khuwailidah. Sesungguhnya si ini perempuan yang dimaksud yaitu Khadijah bintu Khuwailidah Zatus Syarafi. Khadijah yang memiliki kemuliaan, wal mali yang memiliki harta, wal jamal dan kecantikan. Faqala laha. Nah, maka berkata oleh Nabi baginya Nafisah. Berkata oleh Nabi alaihissalam baginya Nafisah. Ini akbalu zawaja biha. Saya ini ya. Ini ada tauhid. Saya menerima akan perkawinan dengannya Khadijah. Walakin kaifa yatimmu zalika. Tetapi bagaimana bisa sempurnalah oleh demikian? Maknanya bagaimana caranya ini bisa terjadi kan? Walakin kaifa yatimmu zalika. Tetapi dalam keadaan bagaimana sempurnalah oleh bagaimana nih prosesnya bagaimana? Fa'ajabathu, maka menjawab oleh Nafisah kepadanya Nabi. Menjawab oleh Nafisah akannya Nabi. Utruk zalikali. Tinggalkan olehmu akan demikian bagiku. Maknanya ini biar saya yang ngurus. Ini sama kan? Utruk, tinggalkan olehmu akan demikian untukku. Serahkan urusannya kepadaku, kata Nafisah. Ini keren juga kan? Nah, Sayyidah Nafisah ini. Ini mak jomblang, Masya Allah. Wa asra'at Nafisatu litubashshira sayyidata Khadijah. Wa asra'at, dan bersegera, buru-burulah oleh Nafisah litubashshira, agar membawa kabar gembira ia as-sayyidata kepada Sayyidah Khadijah. Kabar gembira apa? Biqabuli Muhammad bin Abdullah, dengan menerimanya Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam az-zawaja biha, akan menikah dengannya Sayyidah Khadijah. Nah, kan?
Jadi Sayyidah Nafisah tadi langsung ketemu Sayyidah Khadijah, cerita Nabi mau. Nah, walam tamdi siwa fatratin kasiratin, walam tamdi dan tidak berlalu, walam tamdi dan tidak berlalu siwa fatratin kasirah, selain masa yang sebentar. Siwa fa'il tamdi. Kenapa mu'annas? Karena siwa dapat ta'anis dari fatrah, dari mudhaf ilaih. Walam tamdi dan tidak berlalulah oleh selain masa yang sebentar, akhbara fiha, memberi kabar, memberitahu dalamnya fatrah, dalamnya masa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ammahu, akan pamannya Nabi, yakni Aba Thalib. Ya, Aba Thalib. Jadi tidak lama kemudian Nabi menceritakan bahwa beliau akan menikah dengan Sayyidah Khadijah, atau beliau bercerita kan, kalau Sayyidah Khadijah pengen nikah dengan beliau. Menceritakan oleh Nabi ammahu kepada pamannya, yakni Abu Thalibin, wa ammahu dan pamannya Nabi Hamdata. Hamdah biqabulihi dawaja, dengan menerimanya Nabi akan pernikahan minas sayyidati Khadijah, dari Sayyidah Khadijah. Artinya Nabi menceritakan beliau mau menikah dengan Khadijah. Wa akhbarat fiha Khadijatu aqaribaha, dan memberitahukan juga, wa akhbarat, dan memberitahukan juga fiha, padanya fatrah, padanya masa tadi, dan memberitahukan juga pada masa itu oleh Khadijah aqaribaha, kepada kerabat-kerabatnya, biqabuliha, dengan menerimanya Khadijah azwaja, akan nikah bihi, dengannya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini bakal terjadi pernikahan ya. Karena dua-duanya sudah setuju. Wah, kalau sudah setuju baru terjadi pinang kan, gitu biasanya. Janji dulu, wah. Jangan sampai pas kita meminang ditolak. Nah, itu bab ta'anis. Nah, pelajari dalam dalam kitab nahwu apa aja, lihat aja bab muannas ya. Jadi mudhaf itu kadang mudhaf yang mudzakkar, karena mudhaf ilihnya muannas itu bisa mudhaf dianggap mudzakkar, bisa dianggap muannas. Begitu juga sebaliknya, kadang mudhaf muannas, mudhaf ilihnya mudzakkar. Nah, sehingga mudhaf yang muannas tadi, mudhaf ilihnya mudzakkar, dia mendapatkan tazkirnya dari mudhaf ilih. Dibahas dalam bab ta'anis. Waltaqatil usratani fi baiti Khadijah, dan bertemulah oleh dua keluarga, keluarga Nabi dan keluarga Sayyidah Khadijah, fi baiti Khadijah, bertemu di rumah Khadijah radhiyallahu anha. Wa tammal ijab wal qabulu, dan sempurnalah oleh ijab kabul. Nah, terjadilah akad nikah ya. Terjadilah akad nikah. Waqtarat Khadijatu ammaha Amr bin Asad. Waqtarat Khadijatu ammaha, dan memilih oleh Khadijah akan pamannya. Siapa pamannya? Amr bin Asad, yaitu Umar bin Asad. Liyakuna wakilan anha fi zawaji, supaya ada ianya paman itu menjadi wakil darinya Khadijah dalam menikah dengan Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya di sini kelihatannya yang menikahi Sayyidah Khadijah dengan Nabi yaitu, nah ini ya kan, Amr bin Asad. Nah, kemudian kita lihat lagi ya. Masya. Wa kana mahruha arba'a mi'ati dirhamin. Dan adalah maharnya Sayyidah Khadijah itu 400 dirham. Kan dikit banget kan, ringan banget, 400 dirham. Jadi Nabi ketika menikah maharnya 400 dirham. Cuma yang sering kita dengar 20 ekor onta, apa ada pendapatnya? Ada pendapat kil ya. Kelihatan yang kuat ketika Nabi menikah maharnya 400 dirham. Waqila, dan dikatakan orang, kana mahruha 'ashrina naqatan minal ibil. Adalah maharnya Khadijah itu 20 ekor naqah, onta betina ya. 20 ekor onta betina dari onta-onta. Ya. Ada pendapat yang mengatakan 20 ekor onta. Itu menunjukkan Nabi berarti sudah kaya kan. Mempunyai 20 ekor onta kan udah kaya. Orang 5 ekor onta udah wajib zakat kan. Kalau diukur dengan dalam masa Islam.
Nah, bisa juga kan kalau kita lihat tafsir ayat Quran kan, wajadaka a'ilam fa'aghna, wajadaka a'ilam fa'aghna kan. Allah mendapati Nabi dalam kekurangan, kemudian Allah mengayakan Nabi. Udah, kita jangan membahas kontroversi ini ya. Wa amarat Khadijatu man hunna fi khidmatiha bi taqdimi ta'ami ila man hadara hadza zawaj as-sa'ida. Wa amarat, dan memerintahkan oleh Khadijah man hunna, akan orang-orang yang bermula mereka itu fi khidmatiha, dalam melayaninya Khadijah. Maka dan memerintahkan oleh Khadijah man, akan orang-orang hunna yang mereka itu, man ini perempuan berarti ya. Man perempuan karena aidnya hunna. Memerintahkan oleh Khadijah man akan perempuan-perempuan hunna yang mereka itu fi khidmatiha, dalam melayaninya. Artinya Khadijah memerintahkan kepada pelayannya bitaqdimit ta'am, untuk menghidangkan makanan, ila man hadara, kepada orang-orang yang menghadiri ya hadzal zawaja, akan ini perkawinan yang bahagia. Hadzal zawaja sa'ida. Wa zakaral muwarrikhun, dan telah menyebutkan oleh para ahli sejarah. Menyebutkan oleh para ahli sejarah, anna Aba Talibin, bahwa sungguh Aba Talib. Siapa Aba Talib? Amman Nabi, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alqa khutbatan, menyampaikan oleh Abu Talib khutbatan, akan satu khutbah, bihadhil munasabah, di ini kesempatan. Nah, ternyata dalam pernikahan Nabi ini Abu Talib yang membacakan khutbah nikah. Nah, kita lihat isi khutbahnya kan. Ya. Qala fiha, berkata oleh Abu Talib dalamnya khutbah, Alhamdulillahilladzi ja'alana min zar'i Ibrahim wa zurriyyati Ismaila. Segala puji bagi Allah, ja'alana, Allah yang telah menjadikan ia akan kita min zar'i, dari keturunan. Kita jadikan zar'i ini zurung, tanaman, maksudnya keturunan kan. Turunan Ibrahim, wa zurriyyati Ismail, dan zuriyat Ismail, turunan Ismail. Wa ja'ala lana baladan harama, segala